Shalom sahabat RPKM yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Kembali bersama-sama kita akan diberkati dengan pengajaran melalui program RPKM, Renungan Pengajaran Katoros Misteri. Terima kasih untuk kesetiaannya terus boleh mengikuti program ini dan telah memberkati dan juga memberkati orang lain. Kita akan lanjutkan topik pengajaran yaitu peranan wanita dalam rumah tangga. Peranan wanita atau peranan istri dalam rumah tangga. Saya sudah sampaikan di dua sesi, yang pertama dan kedua, apa saja peranan wanita dalam rumah tangga. Itu mengevaluasi sedikit bahwa peranan wanita atau istri dalam rumah tangga atau wanita sebagai seorang istri. Wanita sebagai seorang istri yaitu menjadi istri yang menghargai dan menghormati suaminya. Yang pertama, lalu yang kedua, menjadi kekasih dan sahabat bagi suami. Terkasih Tuhan, saya ingatkan kembali bahwa keberhasilan suami baik di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, tentu tidak lepas dari dukungan istri atau wanita. Maka dikatakan di balik pria yang berhasil ada seorang wanita. Nah, ini anggapan ini tentu ada kebenaran sama si Tuhan. Nah, wanita sangat berperan dalam rumah tangga. Nah, kita lanjutkan hal yang ketiga. Hal yang ketiga yaitu untuk apa? Sebagai istri itu menjadi pendamping setia bagi suami. Yang lagi menjadi pendamping setia bagi suami. Bapak Ibu kasih Tuhan, banyak sekali suami harus mengambil keputusan yang sulit, baik dalam pekerjaan, bisnis, pelayanan, ataupun dalam hal-hal lainnya. Nah, seorang istri dapat meringankan ya, beban suami yang berat. Ya, ia dapat menjadi penolong atau bisa juga mungkin menjadi penghambat karir suami. Bisa jadi penolong, bisa jadi penghambat karir suami. Nah, kalau kita melihat dua orang wanita dalam Alkitab, yang seorang merupakan teladan dari seorang istri yang menjalankan perannya, yaitu sebagai penolong bagi suaminya, dan satu lagi adalah istri yang menjadi penghambat bagi suaminya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Sarah, istri Abraham. Dia merupakan teladan seorang istri yang selalu setia mendampingi suaminya. Abraham taat ketika Tuhan memerintahkan kepadanya untuk pergi dari negerinya dan dari sanak saudaranya ke negeri yang akan ditujukan Tuhan. Silakan itu dibaca dari Kejadian 12. Tidak mudah lagi, kita perhatikan, tidak mudah bagi Sarah untuk mengikuti begitu saja setiap keputusan suaminya. Apalagi untuk suatu perjalanan yang belum jelas tujuannya, belum tahu alamatnya di mana. Yang Tuhan panggil, pergilah untuk meninggalkan Kasdim, pergi ke tempat lain. Nah, seorang kasih Tuhan. Tetapi Sarah menunjukkan kesetiaannya sebagai seorang istri dengan memberi dukungan sepenuhnya kepada Abraham, suaminya. Selanjutnya, kemanapun Abraham memutuskan untuk pergi, ke situ juga lah Sarah pergi. Ia percaya kepada suaminya. Ia sangat percaya kepada suaminya. Menerima dan mendukung semua keputusan suaminya. Keputusan Sarah untuk setia mendampingi Abraham, suaminya, telah mendorong Abraham itu apa? Untuk terus yakin dan taat pada perintah Tuhan yang diberikan kepadanya. Nah, ini Sarah, istri Abraham, menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Tapi mari kita perhatikan istri dari Ayub. Siapa yang tidak terkenal kisah Ayub, saudara kasih Tuhan? Istri Ayub bukanlah teladan yang baik bagi istri-istri Kristen masa kini. Ketika Ayub menghadapi beban yang sangat berat, istrinya malah mematahkan semangat Ayub dengan menyuruhnya mengutuki Allahnya, kutukilah Allah. Ini dikatakan dalam Ayub 2 ayat 9, saudara Tuhan.
Ada banyak orang Kristen yang selalu memojokkan suami dan mempersalahkannya justru di saat-saat apa? Di saat-saat suaminya membutuhkan dukungan dan pertolongan dari istrinya. Ada juga istri-istri Kristen hanya setia mendampingi suaminya hanya ketika keadaan baik, berlimpah berkat, dan tidak ada masalah. Namun ketika suaminya jatuh bangkrut, ya, ia pun segera meninggalkan suaminya, bahkan mungkin mengutuki suaminya, bahkan mungkin mau menceraikan suaminya. Saudara kasih Tuhan, problem pun yang dihadapi suami, yaitu apa? Apakah itu kegagalan di dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, atau masalah-masalah yang lain? Banyak hal yang dialami oleh suami, masalah-masalah yang dihadapi oleh suami. Istri harus menjadi pendamping setia yang senantiasa memberikan dukungan kepada suami. Jangan mempermalukan suami di depan orang Kristen yang lainnya ataupun di depan anak-anak. Hanya karena apa? Karena kekurangan atau kegagalannya. Jangan menegur suami pada saat di depan bersama dengan anak-anak ataupun di tempat orang di mana ada orang lain. Kita bisa saling menegur, bicara, harus sifatnya pribadi. Masuklah ke kamar masing-masing. Bicara dengan hati, dengan kepala yang dingin, dan pasti untuk penyelesaian, bukan untuk menambah pertengkaran keributan. Setelah itu dibicarakan salah satu, salah lain ada yang mengalah, minta maaf dan berdoa saudara itu. Maka terjadi damai sejahtera dan berkat Tuhan melimpah dalam keluarga itu. Jadi para istri saya mau katakan, berikanlah dukungan moral kepada para suamimu, kepada suamimu, cara memberikan dorongan dan juga membangkitkan kembali semangatnya. Membangkitkan kembali semangat suami, serta tetap menciptakan suasana rumah tangga yang damai dan tenang. Dan yang lebih penting lagi, dukung suami di dalam doa. Dukung suami di dalam doa. Puji nama Tuhan. Inilah peranan yang ketiga dari seorang wanita ataupun istri dalam rumah tangga, yaitu menjadi pendamping yang setia bagi suami dalam segala kondisi apapun. Seperti janji dalam pernikahan, dalam pemberkatan nikah di gereja. Ya, bagaimana pria dan wanita ya mengungkapkan atau menyatakan janji nikahnya. Nah, masih ingatkah itu? Dikatakan apa? Aku menerimamu ya menjadi suami yang satu-satunya, baik dalam keadaan duka, dalam keadaan suka, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam segala keadaan. Itulah yang kita katakan, ucapkan, disaksikan oleh Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat. Mari pertanggungjawabkanlah janji nikahmu itu. Ya, pertanggungjawabkan dengan melakukan perananmu sebagai istri dalam segala situasi apapun. Jangan hanya karena situasi masih diberkati, berlimpah, ya segala sesuatunya cukup, tapi ketika hidup berkekurangan, dan engkau tidak lagi menghargai, menghormati suamimu, ingat dia tetap kepala keluarga, dalam keadaan apapun dia tetap kepala keluarga. Ya. Dukung suami, berikan semangat supaya dia bangkit kembali dari terpurukan, dari kondisi persoalan problem yang dialami pada saat itu. Apapun itu, para istri yang tahu, jangan hakimi dia, jangan kutuki dia, bahkan jangan ancam untuk ceraikan. Jangan pernah ada, itu adalah dari iblis, itu adalah dari setan. Ya, dalam segala kondisi apapun,
kita harus dukung suami. Puji Tuhan, kiranya pengajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, terkhusus bagi para wanita atau istri dalam rumah tangga. Silakan di-like, dibagikan, dan jangan lupa supaya pengajaran ini tetap berlanjut, di-subscribe. Sampai berjumpa di pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.